Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1C yang masih tetap semangat. Insya Allah ya, mudah-mudahan kalian semua sehat dalam keadaan yang lebih ceria. Hari ini kita belajarnya masih di tema 5 pengalamanku, hanya sudah masuk ke subtema 2 pengalaman bersama teman. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita maju ke pembelajaran, silahkan kalian boleh dibuka dulu bukunya halaman 43 ya. Halaman 43. Pengalaman bersama teman. Hatiku sangat senang mempunyai banyak teman. Begitupun dengan kalian ya. Teman itu banyak. Ada di rumah, ada di sekolah ya. Terutama teman di sekolah itu teman-teman baru ya. Nah, dengan teman kita bisa melakukan banyak hal, bisa bermain, belajar bersama, mau dengan teman di sekolah maupun dengan teman di rumah. Dengan teman kalian bisa bersama-sama memecahkan masalah, bisa berbagi makanan dan mainan, bisa bermain, bernyanyi, dan berolahraga bersama-sama. Jangan lupa ya, kalau dengan teman, kalian juga harus saling sayang menyayangi. Jika ada teman yang berbuat salah, jangan dimusuhi, tetapi harus bisa saling memaafkan ya. Kita bersama teman-teman ya, kalian bersama teman-teman itu harus saling menyemangati untuk bersama-sama berusaha mengejar cita-cita kalian ya. Nah, bagaimana? Sudah dibuka ya bukunya? Silakan dibuka kembali bukunya, halaman 44 di pembelajaran 1. Nah, di sini ada Dayu dan teman-temannya yang sangat merasa senang karena mereka akan belajar menari ya. Kita baca ya. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-temannya. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, Dayu dan teman-temannya itu belajar menari, menirukan gerakan tumbuhan. Tumbuhan itu, kalau kita amati, gerakan tumbuhan itu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menirukan gerak pada tumbuhan. Kalau tumbuhan itu ada tumbuhan yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Kemudian tumbuhan itu tidak dapat berpindah-pindah ya. Walaupun mereka tumbuh, tapi mereka tidak berpindah-pindah seperti kita manusia ya. Mereka akan tetap diam di tempat. Namun mereka bisa bergerak-gerak. Biasanya mereka bergerak itu kalau dihinggapi oleh kumbang nih ya. Mereka pasti akan lebih berat. Jadi mereka bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau tidak dihinggapi oleh kumbang atau hewan kecil, mereka tertiup oleh angin. Nah, kalian juga bisa lihat ya, kalau misalnya keluar rumah, pepohonan atau bunga, tumbuhan, mereka akan bergerak-gerak jika terkena angin yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya ada angin, kita bisa lihat, oh ternyata angin juga dapat menggerakkan tumbuhan ya, berayun ke kanan, ke kiri. Nah, gerakan tumbuhan juga bisa karena mereka mengikuti arah dari cahaya ya. Jadi kalau cahayanya ada di atas, mereka akan bergerak lurus ke atas gitu ya, mengikuti arah cahaya. Kemudian di sini ada gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, nanti kalian harus mencoba ya, ada gerakan tumbuhan rendah yang seperti ini. Gerakan tumbuhan tinggi, tangannya dikeataskan. Gerakan bertangkai lebar, tangannya dilebarkan ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian tangkai berayun-ayun. Nah, ini nanti tangannya digerak-gerakkan ya sambil, ini kan ceritanya tangkainya nih. Kemudian ada gerakan menjulang ditiup angin. Nah, ini seperti pohon kelapa yang tertiup angin, nanti digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada gerakan menguncup. Nah, yang gerakan menguncup ini
biasanya adalah gerakan bunga mawar ya. Mereka kuncup, kemudian ada yang bermekaran. Nanti kalian silakan dipraktekkan, kemudian dikirimkan ke video ke grup ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman kepada Udin dan Edo. Gerakan ibu gurunya terlihat sangat luas. Gerakan anak-anak juga banyak yang luas. Nah, bagi Edo dan Udin, ini adalah pengalaman pertama kali mereka menarik gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohonnya ke kanan dan ke kiri seperti pohon kelapa yang tertiup angin. Tetapi Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf ya Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa sih yang sedang dilakukan Udin dan Edo beserta kawan-kawannya? Mereka sedang menirukan gerakan tanaman. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi antara Udin dan Edo. Nah, kalau kalian tadi menyimak apa yang Bu Fitri bacakan, atau kalian nanti membaca kembali ya teksnya, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan di tugas ini ya. Kalian tahu apa yang Udin katakan kepada Edo, bagaimana Udin berkatanya, lalu bagaimana sikap Edo, dan bagaimana sikap Udin dan Edo ketika sudah bermaafan ya. Kita lanjut ya. Nah, selain Udin dan Edo, di sini juga ada gambar Siti dan Lani. Sepertinya Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus kita lakukan jika kita sedang melakukan aktivitas kemudian teman kita tidak sengaja melakukan kesalahan kepada kita ya, seperti Lani dan Siti, kemudian tadi Edo dan Udin. Kita harus memaafkan, dan bagi yang melakukan kesalahan, jika kita yang melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf ya. Jangan sampai sudah kita salah tapi kita kabur, kita tidak mau mengakui kesalahan kita ya, itu perbuatan yang tidak baik ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika Lani menginjak kaki Siti, Siti berteriak, "Au!" Apa yang harusnya Lani ucapkan? Apakah dia bilang, "Oh, segera pergi," atau bilang, "Kenapa kamu Siti?" Apa ya kira-kira? Dia akan bilang, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu," ya. Jadi di sini adalah nih yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja menginjak kaki Siti ketika sedang berjalan ya. Nah, ketika sudah melakukan kesalahan, Lani segera meminta maaf ya. Bukan berarti kabur dari atau lari dari kesalahannya ya. Nah, di sini juga ada teks yang bertuliskan nanti kalian harus menulis apa yang dikatakan ya. Nah, lihat. Jika kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Nah, kadang kita suka lupa ya, lagi diam temannya, kita senggol, akhirnya barang milik temannya jatuh. Apa yang akan kalian katakan? Apa kalian bilang, "Kamu sih salah simpannya, terlalu ke pinggir, jadi kesenggol." Itu benar atau salah ya? Itu kata-kata yang salah. Seharusnya kalian mengatakan, "Maafkan saya ya." Misalnya nama temannya adalah Taya. "Maafkan saya Taya, saya tidak sengaja menjatuhkan barangmu." Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, jika kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Salah satunya dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf ya. Ini juga nanti ada tugas berikutnya. Tugas kedua di halaman 49 dan 50 ya. Kita lanjut ya. Nah, ketika sedang menari, belajar ya, terutama sedang bermain bersama teman, kita harus mengetahui aturan-aturan
yang berlaku dalam bermain ya. Bermain bersama teman itu sangat menyenangkan, tapi kita harus ingat ada hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan ya. Hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan itu disebut dengan aturan ya. Jadi, ketika ada aturan bermain bersama teman berarti ada hal-hal yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh dilakukan ketika sedang bermain bersama teman ya. Hal baiknya atau yang boleh dilakukan bersama teman contohnya adalah meminjamkan mainan kepada teman. Kalau ada teman kita yang misalnya mereka bermain sepeda, tapi teman kita tidak punya sepeda, mereka hanya menonton. Kita boleh meminjamkan. Ini kamu mau coba mainan sepeda aku? Tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Boleh ya. Kemudian ketika meminjamkan berbagi mainan dan makanan bersama teman ketika sedang bermain, boleh. Itu sangat baik sekali ya. Dan tidak boleh ya adalah ketika kita sedang bermain, teman kita sedang memainkan mainannya, kita ingin meminjam, kita main rebut. Nah, itu tidak boleh ya. Itu akan menimbulkan teman kita jadi marah ya. Kemudian ketika kita bermain, apalagi kita tidak boleh curang. Misalnya bermain petak umpet. Tapi kita malah curang. Akhirnya permainannya tidak akan menyenangkan ya. Nah, jadi peraturan itu kalau dilakukan, diikuti, permainannya juga akan lebih menyenangkan. Jadi lebih rukun. Tapi kalau peraturannya tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan benar, bermain bersama teman menjadi hal yang sangat membosankan dan menjadi merugikan orang lain ya. Jadi ketika sedang bermain kita tidak boleh ada saling merugikan bersama teman ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini manfaat memaafkan itu apa ya? Banyak ya. Manfaat maaf memaafkan adalah salah satunya dapat menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau kita bisa berlapang dada, kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita marah-marah, tidak mau mengakui kesalahan, masalah tidak akan cepat selesai ya. Nah, di sini ada gambar nih, gambar Lani dan Siti yang bermain sepeda. Kalian pasti tahu kan apa yang sedang mereka lakukan, bermain sepeda. Kemudian di sini ada siapa? Lani yang tidak sengaja menyenggol Siti hingga Siti terjatuh. Apa ya yang sebenarnya Lani harus katakan ketika dia tidak sengaja melakukan kesalahan kepada Siti agar tidak terjadi permusuhan? Nanti kalian silakan dituliskan tugasnya di halaman 57 dan 58 ya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan semangat. Untuk tugas 4 boleh dikerjakannya besok ya, agar besok bisa belajarnya lebih tenang. Kalau sekarang semua dikerjakan takutnya kecapean. Oke, semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.